migran dari kawasan pedesaan membanjiri kota Gurugram yang kini dipenuhi gedung perkantoran modern, apartemen bertingkat tinggi, dan pusat-pusat perbelanjaan. Mereka datang untuk mencari pekerjaan. Kota Gurugram yang terletak di pinggiran kota New Delhi telah berubah dari perkampungan menjadi kawasan bisnis yang sibuk dalam waktu 15 tahun terakhir. Banyak proyek konstruksi besar dan pabrik-pabrik memudahkan orang mendapat pekerjaan di kota yang tumbuh bersamaan dengan kemajuan ekonomi India selama satu desawarsa. Pertumbuhan ekonomi India antara tahun 2006 hingga tahun 2016 telah mengangkat 270 juta warganya keluar dari jurang kemiskinan. Di antara warga India itu terdapat Javad Khan yang tiba di Gurugram 10 tahun lalu. Ketika dia mencari pekerjaan, cara termudah adalah pergi ke persimpangan jalan di mana banyak buruh sedang menunggu penjemputan dari para kontraktor. Susah cari kerja. Namun belakangan ini ia sedih karena harus menunggu lama di persimpangan jalan untuk mendapat pekerjaan. Katanya 1.000 orang pekerja berkumpul di sana setiap hari, tetapi hanya 30-40 orang yang mendapat pekerjaan. Sisanya harus pulang dengan tangan hampa. Jumlah calon pekerja yang terus naik itu tidak mengherankan karena tidak banyak gedung baru yang dibangun. Hal itu disebabkan pertumbuhan ekonomi India anjlok ke tingkat terendah dalam satu desawarsa, yaitu dari 8% 4 tahun lalu menjadi 5% yang diperkirakan sampai akhir tahun fiskal pada Maret ini. Perlambatan dalam sektor konstruksi, pemberi pekerjaan terbesar kedua setelah pertanian, menunjukkan betapa perekonomian India sangat melambat. Ini merupakan pukulan hebat bagi jutaan orang yang menggantungkan hidup dari pekerjaan di kota-kota. Perekonomian di pedesaan juga sangat tergantung pada pengiriman uang dari pekerja yang pergi ke kota-kota. Didominasi anak muda. India sedang dilingkupi isu tingginya angka pengangguran di tengah persiapan pemilihan umum. Laporan Ketenagakerjaan India melaporkan angka anak muda menganggur sangat tinggi di India. Kelompok berusia 15-29 tahun merupakan 83% dari seluruh pengangguran yang ada di India. Ekonom dan mantan profesor Universitas Jawaharlal Nehru New Delhi, Arun Kumar, mengatakan banyaknya pengangguran di India ini dipengaruhi oleh sektor usaha kecil swasta di India belum sepenuhnya pulih dari demonetisasi. Situasi India yang memiliki banyak pengangguran ini disebut juga sebagai bom waktu yang terus berdetak. Di tengah isu pemilu, data Pusat Studi Masyarakat Berkembang dan Lokniti menunjukkan angka pengangguran merupakan kekhawatiran nomor 1 di kalangan pemilik di India. Sebanyak 32% responden menyatakan meningkatnya pengangguran menjadi alasan utama mengapa mereka tidak memilih calon petahana. Di sisi lain, pergeseran menuju sektor yang terorganisir dari sektor yang tidak terorganisir disebut menurunkan jumlah lapangan kerja. Pergeseran dari industri padat karya seperti barang-barang kulit dan tekstil ke sektor padat modal seperti e-commerce juga telah menyebabkan penurunan kapasitas penciptaan lapangan kerja di India. Lebih lanjut, Kumar bilang dorongan manufaktur India, terutama telepon seluler, sejauh ini belum mampu mengatasi situasi ketenagakerjaan karena terbatasnya nilai tambah dan mekanisasi. Sementara itu, mantan Gubernur Reserve Bank of India Raghuram Rajan juga khawatir dengan kondisi penurunan lapangan kerja di sektor padat karya seperti barang-barang kulit. Jumlah pengangguran tinggi, pengangguran terselubung bahkan lebih tinggi, partisipasi angkatan kerja rendah. Partisipasi angkatan kerja perempuan sangat rendah. Menurut dia, perlambatan dalam perekrutan pekerja di sektor teknologi informasi yang besar di India juga menjadi penyebab kurangnya pekerjaan kerah putih yang bergaji tinggi. Sebagai informasi, data pemerintah India menunjukkan pengangguran kaum muda tercatat sebesar 17,5% pada tahun 2019. Jumlah tersebut turun menjadi 12,1% pada tahun 2022 dan menjadi 10% pada tahun 2023. Melamar di Israel. Pada Oktober lalu, perusahaan konstruksi Israel dilaporkan meminta pemerintah untuk mengizinkan mereka memperkerjaan hingga 100.000 pekerja India untuk menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya ditangguhkan setelah serangan di Gaza dimulai. Lalu pada Desember, India mengiklankan 10.000 lowongan posisi untuk bekerja konstruksi di Israel, termasuk 3.000 posisi sebagai tukang kayu dan pekerja besi.
2.000 posisi untuk tukang ubin lantai dan 2.000 untuk tukang perkat. Dalam iklan tersebut, gaji yang ditawarkan adalah 6.100 shekel Israel atau sekitar 25,8 juta per bulan. Pada bulan yang sama, negara bagian terpadat di India yaitu Uttar Pradesh juga merilis iklan serupa untuk 10.000 pekerja lainnya. Laporan mengatakan upaya rekrutmen dimulai dari ibu kota negara bagian Lucknow berhasil menarik ratusan pelamar.